Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah. Dan juga menjadi wasilah agar kita, keluarga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di kehidupan dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya misi dari hidup kita itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah. Dan juga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Pada saat kita mendapatkan penjelasan seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita di dunia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kita insya Allah juga sudah memahami bahwasanya kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang akhir. Dunia ini bukan tujuan kita. Akan tetapi akhiratlah yang menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang memiliki akal pikiran, wajib untuk selalu memperhatikan semua apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Semua yang kita lakukan di kehidupan dunia ini harus kita pastikan sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita di dunia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini Bapak sekalian tidak diciptakan oleh Allah untuk melakukan yang lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang perlu kita khawatirkan di dunia ini sebetulnya cuma satu. Pada saat kita tidak bisa menjalankan tujuan hakiki dari penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah yang telah ditetapkan Allah kepada kita semua, itu ujung-ujungnya atau terminal akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Panjenengan diminta sebentar lagi untuk mengerjakan ibadah siam. Dan kita insya Allah ketahui bersama ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita ditujukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga perintah-perintah Allah yang lain, baik itu ibadah-ibadah yang sifatnya personal, kita misalnya sholat, zakat, haji dan seterusnya, ataupun juga ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sosial ataupun juga ibadah-ibadah yang lain, itu hakikatnya ditujukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dengan takwa ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Dan takwa itu hakikatnya juga merupakan
refleksi atau wujud keimanan kita, pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar memiliki tauhid yang murni, tauhid yang sejati. Sebaliknya juga, pada saat orang itu tidak memiliki tauhid yang sejati, tidak memiliki tauhid yang lurus, tauhid yang kuat, maka orang itu dalam tanda kutip sangat sulit untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, takwa ini merupakan salah satu indikator dari keimanan seseorang. Jadi kalau orang itu ingin benar-benar disebut sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus wujudkan dalam bentuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqun. Makanya Bapak sekalian, kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menjadikan kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Kalau di sini disebut dengan baitul, masjid kita ini namanya apa ya Pak? Ya al-muttaqin, Masya Allah, al-muttaqin. Ini bentuknya muttaqin itu berarti maf'ul bih istilahnya. Kalau muttaqun itu subjeknya. Jadi orang yang bertakwa. Muttaqin berarti orang yang menjadi bertakwa. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu kita harus selalu memahami perkara dasar, perkara asasi yang insya Allah sudah sering kali kita diingatkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan lebih jauh membahas tentang takwa, yang takwa itu merupakan refleksi atau wujud tauhid, wujud dari keimanan seseorang. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan takwa itu? Kemudian benarkah takwa itu diperintahkan oleh Allah? Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama sekalian yang dirahmati Allah SWT tentang takwa. Nah, takwa ini di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Al-Jurjani. Jadi beliau mengarang sebuah kitab sekalian tentang At-Ta'rifat. Jadi kitab Ta'rifat itu kitab yang berisi tentang definisi-definisi, pengertian-pengertian. Jadi kalau panjenengan semua ingin memahami satu kata di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah atau terkait dengan lafat-lafat lisanul Arab atau orang-orang Arab, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai rujukan adalah kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Imam Jurjani. Beliau mengatakan begini, yang disebut dengan at-taqwa fil lugati, takwa menurut bahasa Arab, jadi menurut pengertian bahasa Arab, itu artinya adalah bimakna al-ittiqa wa huwa ittikhadul wiqayah. Jadi takwa ini Bapak sekalian adalah mengambil wiqayah. Apa yang disebut wiqayah? Mungkin pernah saya sampaikan di majelis kita ini. Wiqayah itu adalah sesuatu yang bisa melindungi sesuatu yang lain. Itu disebut dengan wiqayah. Gelas ini disebut wiqayah. Karena apa? Dia bisa melindungi air dari ketertumpahan. Jadi takwa itu berasal dari kata wiqayah, ittikhadul wiqayah. Kemudian menurut ahli hakikat, jadi orang yang dianggap memahami hakikat sesuatu, yang disebut dengan takwa itu adalah al-ihtirasu bi ta'atillahi an uqubati. Jadi memelihara diri atau menjaga diri dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala dari siksa-siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berusaha menjaga dirinya dari semua siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu mentaati Allah. Itu yang disebut sebagai muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, kata ibadah itu hakikatnya adalah kita betul-betul menjadi hambanya Allah SWT. Kalau seseorang disebut hamba, dalam bahasa Arab itu salah satu pengertian dari al-ibadah. Ibadah itu salah satu bentuk pecahannya itu adalah abdun, yang artinya adalah budak. Ya. Budak itu sekalian di dalam fikih tidak punya kehendak. Kehendaknya sudah dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Sehingga budak itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi jangankan mengatur orang lain, mengatur urusan dirinya sendiri itu tidak diperkenankan. Semua dikuasai sepenuhnya oleh
pemilik dari budak itu. Nah kita di dunia ini pada hakikatnya adalah hambanya Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hamba. Itu artinya hubungan kita dengan Allah, selain bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, pencipta dan yang mengatur hidup kita, maka kita harus memahami bahwa posisi kita itu hanyalah hambanya Allah. Kita ini sama sekali tidak punya kehendak pada hakikatnya. Oleh karena itu kita wajib taat pada Allah. Makanya takwa itu hanya bisa diperoleh dengan cara selalu mentaati Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan tanpa ada reserve sedikit pun, tanpa ada pilihan sedikit pun. Dan itulah hakikat dari orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu memelihara dirinya dari siksanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa siyanatun nafsi amma tastahiqqu bihil uqubah min fi'lin aw tarkin. Dan dilanjutkan oleh beliau bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah siyanatun nafsi, jadi melindungi atau menjaga diri dari baik itu mengerjakan satu perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang itu berhak untuk disiksa oleh Allah SWT. Jadi artinya Bapak sekalian yang dirahmati Allah, inti dari bertakwa itu adalah menjadi orang yang selalu bisa melindungi dirinya dari semua perbuatan. Dari semua perbuatan yang kalau perbuatan itu kita kerjakan, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan takwa, ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa takwa di dalam ketaatan itu artinya adalah kita selalu ikhlas ya. Di dalam mengerjakan satu perbuatan itu harus kita tujukan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah SWT. Jadi takwa dalam ketaatan itu artinya ikhlas sekalian. Nah, ikhlas itu merupakan wujud juga dari keimanan, tauhid gitu. Karena yang disebut dengan ikhlas itu artinya kan orang itu bersih, suci, dan di dalam hatinya itu hanya ada Allah. Itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu. Kemudian yang berikutnya, kalau takwa dalam kemaksiatan itu artinya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan semua kemaksiatan. Berhati-hati memelihara diri kita dari semua apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah bertakwa, sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di Al-Quran disebutkan satu ayat yang familiar yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian dalam surah At-Taghabun disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sekadar dengan kemampuan kalian. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, menurut para alim ulama, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah perintah yang sangat-sangat berat. Bahkan sebagian ulama mengatakan mustahil untuk bisa dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu surah Ali Imran ayat 102 itu menurut sebagian para ulama dihapus dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taghabun ayat 16. Makanya perintahnya bukan haqqa tuqatih. Karena kalau haqqa tuqatih itu sangat sulit. Maka kemudian dihapus diganti dengan mastata'tum, sekadar dengan kemampuan kalian. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi menurut Imam Qurtubi sebetulnya tidak ada hubungan di situ nasih dan mansuh. Jadi satu ayat yang dihapus, satu ayat lagi yang menghapus, tidak. Surah At-Taghabun tidak menghapus firman Allah surah Ali Imran ayat 102.
Tapi dua ayat ini bisa dikompromikan. Menurut beliau begini, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa semampu kalian. Nah gitu kira-kira. Jadi memang kita kalau dalam kaitannya bertakwa kepada Allah itu harus benar-benar kita usahakan haqqa tuqatih. Gitu Pak sekalian. Jadi semua yang dilarang oleh Allah harus benar-benar kita tinggalkan. Kita harus berhati-hati dengan semua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu murka. Itu kita benar-benar harus berhati-hati. Semua perbuatan yang diharamkan kepada kita itu betul-betul panjenengan harus berhati-hati, harus memelihara diri panjenengan dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebut dengan bertakwa. Kemudian di ayat yang lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Jadi berkata saja ini Bapak sekalian, itu ada perintahnya agar kita selalu berkata yang lurus, tidak pernah belok sedikit pun. Kemudian di ayat yang lain disebutkan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Dalam surah An-Nisa ayat yang pertama disebutkan wahai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasulihi. Dalam surah Al-Hadid disebutkan wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, karena ini adalah perintah, maka kita harus berusaha untuk mewujudkan perintah ini, melaksanakan perintah ini. Kita harus berusaha semaksimal mungkin bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Karena bertakwa itu merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya memerintah saja Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Karena kalau orang yang punya tauhid murni, tauhid yang sejati, pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintah, pasti perkataan yang keluar adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Dan dia tidak akan pernah memilih-milih perintah-perintah Allah. Kalau perintah Allah itu sulit, dia enggak kerjakan. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala itu mudah dikerjakan. Kalau diperintah oleh Allah dengan satu perintah yang menimbulkan resiko yang sangat besar, banyak di antara kita kan kadang-kadang surut ke belakang. Iya kan? Dipilih-pilih itu. Kalau perintahnya enak, tidak membawa resiko, dikerjakan dengan sepenuh hati. Tapi kalau itu beresiko, ditinggalkan. Itu tidak pantas bagi orang-orang beriman. Tidak pantas bagi orang-orang yang mengaku sebagai hambanya Allah. Karena di Al-Quran disebutkan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, baik yang laki maupun yang perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, masih ada pilihan-pilihan lain bagi mereka. Enggak boleh Bapak sekalian kita ini kalau diperintah oleh Allah pilih-pilih. Ya. Itu berarti kita ini enggak serius menjadi hambanya Allah. Atau malah kita itu menjadi orang-orang yang membangkang perintahnya Allah SWT. Karena ini perintah dan kita mengaku sebagai orang-orang beriman, maka wajib kita laksanakan perintah ini. Meskipun perintah ini barangkali sangat-sangat sulit. Apalagi di kondisi sekarang ini ya sekalian, menjadi orang bertakwa itu kayaknya menjadi tantangan yang super berat itu kita. Jangankan yang berat-berat perintah Allah yang berat-berat ya, yang sampai menjadikan kita harus mengorbankan harta kita, jiwa kita. Jangankan yang gitu, kita diperintah oleh Allah hanya untuk misalnya mengorbankan waktu kita saja, itu kadang-kadang sulitnya setengah mati ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada saat memerintahkan kita bertakwa, termasuk juga nanti kalau panjenengan lihat di dalam Al-Quran, kalau Allah memerintah itu saking sayangnya Allah pada kita, itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita semua tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang bertakwa agar kita terdorong. Karena tabiat manusia itu sekalian, kalau diperintah
nggak ada kompensasinya, itu biasanya agak males ya kan. Panjenengan misalnya disuruh seseorang dan tidak mendapatkan upah atau tidak mendapatkan balasan, itu biasanya males. Apalagi kalau di situ tidak ada manfaat sedikit pun, kita tentu tidak akan mau. Tidak mau kita menghabiskan waktu kita pada perbuatan-perbuatan yang hanya menghabiskan waktu kita. Nah, oleh karena itu Allah SWT juga mendorong kepada kita semua dengan Allah memaparkan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apa keutamaannya? Banyak sekali sekalian yang dirahmati Allah. Kita bahas ya tentang keutamaan bertakwa kepada Allah. Yang pertama sekalian yang dirahmati Allah, takwa itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai jalan untuk memudahkan urusan umat manusia. Jadi jangan pernah berpikir sebaliknya. Kalau orang itu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yang mungkin kalau cap sekarang itu menjadi orang radikal, itu hidupnya sulit. Ya, jangan salah. Gitu. Karena orang yang bertakwa itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mana? Kita bisa melihat di dalam surah At-Tolaq ayat yang keempat. Disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Masya Allah. Jadi Pak sekalian, kalau orang itu bertakwa, dimudahkan urusannya. Kemudian di dalam juz amma itu, di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 7 itu juga dijelaskan oleh Allah. Fa'ama man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang a'ta, memberikan hartanya, wattaqa, dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT, wa saddaqa bil husna, dan dia itu membenarkan adanya pahala yang baik, yakni maksudnya adalah surga, fasannu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mempermudah dia ke jalan yang mudah. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita ini enggak terlalu yakin. Jadi orang yang bodoh itu kata Ibnu Abbas adalah meninggalkan sesuatu yang meyakinkan untuk mengejar sesuatu yang tidak meyakinkan. Yang yakin itu wasalah di sisi Allah itu yang yakin. Sedangkan yang di sisi manusia itu hakikatnya tidak meyakinkan. Panjenengan disebut bodoh kalau meninggalkan sesuatu yang benar-benar meyakinkan hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak yakin. Kalau panjenengan bertakwa, yakin pasti akan dimudahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau panjenengan maksiat pada Allah, tidak mudah tapi menjadi sulit. Kemudian yang berikutnya yang kedua, takwa adalah jalan melindungi manusia dari gangguan setan. Itu juga sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau panjenengan pengen menjadi orang yang tidak gampang diganggu oleh waswasnya syaitan, itu betul-betul harus menjadi orang yang bertakwa. Caranya begini Pak sekalian. Jadi kita ini kadang-kadang memang harus, maaf ya saya ingin sampaikan, bukan memaksakan diri untuk menjadi orang yang bertakwa. Misalnya begini, panjenengan kalau malam, bangun malam, kan biasanya malas untuk sholat malam ya. Apalagi ngelihat jam, bangun jam 1 masih jam 1 nih, tidur lagi biasanya. Bangun-bangun sudah jam 8. Tapi kalau ini bapak-bapak ini Masya Allah nih, dari pagi-pagi sebelum subuh sudah datang semua. Yang yang mas-masnya ini malah kalah biasanya sama yang sepuh-sepuh ya. Padahal kalau kita ngeliat di jalan Mas sekalian, itu jam 12 orang sudah pergi ke pasar tuh. Ya. Jam 12. Mungkin sebelum itu juga sudah ada. Tetangga saya itu jam 9 malam itu sudah keluar. Kemudian jam 12 itu baru pulang. Jam 12 sudah pulang. Ada yang baru berangkat nanti jam 12 malam pulang. Berangkat, kemudian sekitar jam 3 itu baru pulang. Kemudian paginya jualan itu ada. Ini urusan dunia Masya Allah serius sekali ya. Urusan akhirat enggak terlalu serius gitu. Jadi kita kembali ke yang kedua sekalian yang dirahmati Allah.
Jadi kalau kita ini diganggu oleh setan, kita paksakan. Jadi begitu bangun, kita berdoa mohon pada Allah. Biasakan wirid begini Pak sekalian, kalau kita bangun, itu wiridnya yang mungkin kita bisa ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Atau dengan wirid-wirid yang lain. Langsung wirid, kemudian langsung pergi ke tempat wudhu, ambil wudhu itu. Dipaksakan seperti itu. Karena kalau nggak dipaksakan itu sulit menjadi biasa. Pembiasaan itu awalnya harus dengan dipaksa terlebih dahulu. Kalau nggak dipaksa kayaknya susah. Nah oleh karena itu di dalam ini disebutkan takwa itu menjadi jalan agar kita tidak mudah diganggu setan. Panjenengan insya Allah kalau menjadi orang bertakwa, insya Allah tidak akan malas. Insya Allah tidak akan malas. Tidak akan malas bekerja, tidak akan malas belajar, tidak akan malas melakukan kebajikan-kebajikan. Sementara kalau orang itu suka maksiat, ya, berarti memang orang itu tidak bertakwa. Orang itu dalam penguasaan sepenuhnya dari setan. Di Al-Quran disebutkan innalladzina taqau. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa idza massahum taifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Disebutkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Sekalian menjadi orang yang ingat pada Allah itu adalah salah satu kenikmatan terbesar. Jadi kalau orang itu bisa selalu dzikir pada Allah, itu adalah kenikmatan terbesar. Dan sekarang harus kita usahakan, wabil khusus yang mohon maaf ya, yang sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya rambutnya sudah memutih, ya, hitam, ditinggalin semua. Jenggotnya sudah memutih. Ya. Itu harus selalu berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dzikir itu jangan pernah lupa Pak sekalian. Karena di dalam hadis itu sahabat Ibnu Abbas selalu dipesan oleh baginda Nabi jangan pernah meninggalkan dzikir ini. Dibaca 3 kali sehabis sholat. Karena kita ini ya hamba Allah yang lemah. Sementara setan itu terus ganggu kita. Makanya kita minta pada Allah agar kita selalu bisa ingat pada Allah. Karena kalau kita diberi anugerah dzikir kepada Allah, selalu ingat pada Allah, maka was-was setan itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi kita semua. Ustadz, apa sih bahayanya was-was itu? Ini saya ingin cerita sekalian. Jadi saya dulu di Jawa Timur itu punya kawan. Kawan saya itu kena was-was. Jadi beliau itu begini was-wasnya. Kalau wudhu itu ngerasa wudhunya itu selalu nggak sah. Itu dilihat tuh di atas ada enggak itu tai cicak dan seterusnya itu. Wudhu lagi, tanya lagi ke saya. Gus, ini wudhu saya udah benar belum? Ya sudah saya bilang. Begitu itu masih balik lagi, wudhu lagi. Balik lagi. Itu akhirnya teman saya itu karena saking was-wasnya ya, kena was-was syaitan tuh, itu jatuh dari tempat yang tinggi. Mungkin disengaja juga gitu maksudnya. Jatuh. Di Jakarta ini juga ada sekarang saya punya kawan. Kawan saya itu hebat, orangnya hebat. Dia itu lahirnya itu di Rusia, teman saya itu. Kemudian kuliahnya di Amerika. Itu orang pintarnya setengah mati. Cuman beliau punya kelemahan satu, kena penyakit was-was. Ya gitu, kalau dia ngelihat orang itu kayaknya orang itu pasti membawa najis. Sampai-sampai bapaknya sendiri itu kalau membuka pintu kamarnya, itu dia membuka pintu kamarnya pakai tisu. Supaya enggak terkena najis gitu. Ya akhirnya hidupnya malah susah sendiri itu. Dan makanya was-was itu berbahaya. Yang lebih tinggi lagi adalah was-was nanti ini orang jangan-jangan membunuh saya dan seterusnya. Akhirnya dia mempersepsi orang itu seperti binatang buas sampai akhirnya mohon maaf, dia melakukan pembunuhan. Banyak kan sekalian ya kasus-kasus satu keluarga dibunuh. Karena menurut penglihatan dia itu bukan manusia gitu. Itu tingkatan was-was itu banyak. Oleh karena itu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kalau kita bisa
dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari was-was. Dan salah satu caranya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu adalah jalan untuk mendapatkan furqan, ditutupinya keburukan dan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian itu furqana. Furqana itu kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Sekali yang dirahmati Allah, furqan itu penting. Lebih-lebih lagi di zaman seperti sekarang ini. Atau panjenengan nanti masuk di era yang banyak sekali fitnah di dalamnya. Kalau panjenengan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ini mohon maaf sekalian, panjenengan akan menjadi orang yang merugi, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Gara-gara tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Di dunia ini kan kadang-kadang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis sebagai ujian, tempat ujian kita ya. Ujian. Bahkan kalau kita misalnya tengah menghadapi ujian, mengerjakan soal-soal nih, dan kita ada satu soal yang kita nggak ngerti, apa doa kita pada Allah? Ya Allah, berilah kemampuan untuk memilih mana jawaban yang paling benar, kan gitu. Ada yang caranya menghitung ini dulu itu apa? Kancing itu ada. Ada juga saya diajari kalau kamu nggak ngerti satu soal, pilih aja jawabannya C. Loh kok bisa Pak? Kok bisa C? Karena psikologi orang yang membuat soal itu selalu menaruh jawaban yang benar itu di C katanya. Mayoritasnya. Tapi ternyata benar juga itu. Saya pernah uji itu benar itu. Jadi kalau mungkin ada yang bapak-bapak cucu-cucunya itu ada yang sekarang mau UTBK ya. UTBK itu ajari gitu. Jadi kalau nggak tahu pilih aja C gitu. Karena memang psikologi katanya begitu C. Dan pernah saya praktekkan itu memang benar itu C itu. Jadi C, jangan milih yang lain ya. Kemudian yang berikutnya, takwa adalah jalan keluar dari kesulitan dan datangnya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ayatnya sangat populer. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Tolaq ayat 1 sampai 2 disebutkan, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi dirinya makhrajan. Makhrajan itu jalan keluar sekalian. Jadi panjenengan ini punya persoalan apapun, asal kembali kepada Allah, diselesaikan dengan cara-caranya Allah SWT, itu berarti panjenengan menjadi orang yang bertakwa. Pada saat itu maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki pada orang yang bertakwa itu dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Masya Allah. Makanya jangan remehkan bertakwa ya. Ini fadilahnya banyak. Kemudian takwa adalah jalan meraih perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an disebutkan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, in auliya'uhu illal muttaqun. Jadi gitu di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang paling berhak untuk mengurus ya, Baitullah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa adalah jalan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari langit saat keadaan genting atau saat perjumpaan dengan musuh. Makanya Bapak sekalian, sejak dahulu
pasukan-pasukan mujahidin kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah SWT, itu kalau dalam perang itu selalu meraih kemenangan. Orang-orang kafir hampir-hampir tidak pernah bisa memenangkan peperangan melawan kaum muslimin. Dari tentara Turki Utsmani yang dulu itu Pak sekalian, itu di Eropa itu sampai terkenal, itu tentara tidak pernah bisa dikalahkan. Itu tentara Turki Utsmani. Hanya satu peperangan tuh yang kalah. Ya. Ada satu peperangan yang itu Turki Utsmani kalah. Itu pun kalah karena salah perhitungan saja sih sebetulnya. Salah perhitungan. Mengapa kaum muslimin itu selalu dimenangkan oleh Allah dalam pertempuran-pertempuran mereka, meskipun mereka menghadapi jumlah pasukan musuh yang jauh lebih besar? Rahasianya karena umat Islam pada saat itu, mujahidin pada saat itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan bisaroh ya kepada kita semua sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini mungkin langsung saya bacakan ya artinya. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Coba pasukan Badar itu jumlahnya dalam satu riwayat disebutkan 313. Melawan hampir itu 1000-an. Coba sekalian itu. Kita mungkin kalau ngadepi kayak gitu kan ngeper itu pasti itu. Wah pasti kalah kita itu kalau. Tapi bukan kalau orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa tidak seperti itu. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Ya cukup. Gitu. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Ya, itu di Al-Quran ya. Bala intasbiru watattaku. Benar, kalau kamu itu bersabar dan bertakwa, kemudian musuh itu menyerang secara tiba-tiba, ini kita nggak punya persiapan sama sekali atas itu. Asalkan kita bersabar dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, maksudnya dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Masya Allah. Itu Bapak sekalian, faedah orang bertakwa. Kemudian takwa adalah jalan agar seseorang bisa membesarkan syiar-syiarnya Allah. Oleh karena itu Bapak sekalian, hanya orang yang bisa meninggikan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah itu adalah orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang tidak suka dengan simbol-simbolnya Allah, ya, tidak suka dengan bendera tauhid, ya, tidak suka dengan istilah-istilah, sampai istilah saja itu ada yang nggak suka. Disebut kafir itu nggak boleh. Disebutnya apa? Non Muslim. Ya Allah ya Rabbi. Ada teman saya bilang kalau kafir itu nggak boleh, itu surat Al-Kafirun disebutnya apa ya? Nanti juga ada orang yang nggak suka sama neraka. Kamu nanti akan masuk ke non surga. Lah kita kan jadi bingung malah non surga. Jadi nggak boleh pakai ujaran-ujaran kebencian. Loh kita mengatakan kafir itu sama sekali kita tidak ada niat untuk istilahnya membenci. Ya. Membenci itu pada kekufurannya gitu. Supaya orang itu kembali kepada jalan yang benar. Kemudian takwa adalah jalan memperbaiki amal dan diterimanya amal perbuatan di sisi Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Itu ayat yang berikutnya. Tapi tidak tertulis di situ ya. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, takwa adalah jalan meraih ilmu. Oleh karena itu saya ingin ingatkan pada panjenengan Bapak sekalian, kalau panjenengan itu ingin dimudahkan di dalam menuntut ilmu, caranya adalah kita harus berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa.
Karena ilmu itu cahaya, ilmu itu anugerah dari Allah. Pemberian dari Allah SWT. Kalau panjenengan benar-benar bisa menjaga diri panjenengan dari semua yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan mempermudahkan kita semua untuk mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Makanya dulu para alim ulama, mengapa mereka bisa sampai hebat-hebat seperti itu? Misalnya Al-Hafidz Adz-Dzahabi bisa menghafal sampai jutaan hadis, sama seperti Imam Ahmad bin Hambal. Al-Hafidz Adz-Dzahabi itu punya guru ribuan jumlahnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i itu sudah hafal kitab Al-Muwatta pada saat beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian juga banyak ulama-ulama yang hafalannya luar biasa, hebat sekali. Mengapa? Karena mereka itu terkenal sebagai orang-orang yang warok, berhati-hati. Nah, pasal yang dirahmati Allah, mungkin karena ini mengapa kita ini banyak yang bodoh gitu. Mungkin banyak maksiatnya. Itu intinya. Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengeluhkan hafalannya kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wahai Imam, mengapa hafalan saya berapa hari ini kok ini agak error, agak ruwet gitu. Dan Imam Waqi' mengatakan ya kamu terlalu banyak maksiat. Itu intinya. Bahkan dalam satu riwayat itu hanya melihat betis wanita itu, hafalannya langsung berguguran. Membaca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi, itu kebingungan di situ. Ada ya orang yang kebingungan. Sekalian membaca Qul ya ayyuhal kafirun kok enggak selesai-selesai gitu. Bolak-balik. Ini terlalu banyak maksiat nih. Ini Pak Eka ini juga gitu, kali kelihatannya orang soleh nih, hafalannya kuat nih beliau. Baik, yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya ya, takwa adalah kekuatan yang melindungi pemiliknya dari kebengkokan dan kesesatan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan iman dan hidayah. Ini di Al-Qur'an di dalam surah Al-An'am ayat 153 disebutkan, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencari berikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya, sekalian yang dirahmati Allah, takwa adalah jalan meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna zakah walladina hum bi ayatina yu'minun. Disebutkan, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf ayat 156 disebutkan. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Disebutkan di dalam surah Shad ayat 49, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Jadi ending akhirnya itu baik. Sekarang yang kita khawatirkan kan kita itu hidup di dunia ini endingnya enggak baik kan. Jangan sampai kita endingnya enggak baik. Panjenengan ada orang itu yang awal-awalnya baik. Begitu akhirnya terjatuh ke dalam keburukan. Banyak seperti itu. Makanya kita harus bertakwa agar kita dijaga oleh Allah dari kesudahan yang buruk. Takwa adalah jalan memperoleh kabar gembira di dunia. Disebutkan banyak ya di Al-Quran. Salah satunya dalam surat Yunus ayat 63 sampai 64. Dan berikutnya, Ustaz. Takwa adalah jalan agar amal perbuatan tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat 90 disebutkan, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan kita lanjutkan, ukuran kemuliaan seseorang itu dalam Islam adalah takwa, bukan nasab, bukan jabatan, gitu Pak sekalian. Bukan. Ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian sekian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang berikutnya kita lanjutkan ya Ustaz ya. Ini yang dan berhati-hati dengan dunia. Jadi sekalian yang dirahmati Allah SWT, disebutkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan kepada kita semua dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, dunia itu manis. Jadi inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kuasa pada kalian di dalamnya. Lalu dia memperhatikan bagaimana kalian berbuat. Berhati-hatilah kalian dengan dunia. Karena yang bisa menjadikan kita tidak bertakwa itu kalau kita tidak berhati-hati dengan urusan dunia. Dan berhati-hatilah kalian dengan wanita. Ini mohon maaf Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Berhati-hati dengan wanita. Sesungguhnya awal fitnah Bani Israel adalah dalam persoalan wanita. Di dalam surah Al-Baqarah itu kan ada cerita tentang penyembelihan sapi betina. Itu untuk menghidupkan orang yang meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia itu Bapak sekalian itu terbunuh gara-gara dia dibunuh, ada yang mengatakan oleh pamannya. Karena pamannya itu pengen memperistri istri dari laki-laki yang terbunuh itu. Dan itu awal fitnah yang terjadi di Bani Israel. Kemudian yang terakhir ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah, doa agar kita diberi takwaan. Dan doa ini Bapak sekalian juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Nabi mengajarkan satu doa yang sangat-sangat penting. Ini juga doa jangan lupa untuk selalu dibaca. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu, ketakwaan dan juga al-ifa. Di al-huda di situ menurut Imam Nawawi itu harus ditafsirkan dengan al-ilmu. Ya, karena al-huda di situ maknanya khusus. Karena huda itu artinya petunjuk, ya, sekalian. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau al-huda. Al-huda menurut Imam Nawawi itu artinya adalah al-ilmu, wa tuqa dan ketakwaan, wal afafa. Jadi al-afafa itu menahan diri dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan ifah seseorang, kemuliaan seseorang. Wal ghina. Ghina itu jangan diartikan kaya ya Ustaz. Ghina di situ bukan artinya kaya. Ghina di situ adalah sifat yang ada pada diri kita sehingga kita tidak butuh kepada selain Allah. Kita hanya butuh kepada Allah SWT. Allah itu disebut dengan Al-Ghani. Mengapa? Karena Allah enggak butuh yang lain. Kita di dunia ini juga mohon pada Allah. Kita enggak butuh pada yang lain. Kita hanya butuh pada Allah SWT. Barangkali itu ya Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi semoga yang kita kaji pada pagi hari ini bisa mempertebal tauhid kita, bisa memperkuat akidah kita, dan juga bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk memasuki sebentar lagi ya bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa memohon pada Allah, semoga Allah SWT memanjangkan usia kita sehingga kita bisa bersua dengan Ramadan, melaksanakan ibadah siam di bulan suci Ramadan, dan kita selalu diberi oleh Allah SWT furqan oleh Allah SWT dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ini kayaknya sudah mau siap-siap puasa semua nih. Ya memang harus gembira, harus bergembira. Jadi kalau kita ini ya tafadhal. Ada yang ya, waalaikumsalam. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang takwa ini mestinya tidak hanya terwujud pada pribadi-pribadi seorang muslim. Masyarakatnya pun juga harus masyarakat yang bertakwa. Negaranya pun juga harus negara yang bertakwa. Masyarakat yang bertakwa itu adalah masyarakat yang dia itu tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah. Artinya adalah menerapkan syariatnya Allah SWT. Termasuk negara.
negara itu juga diperintahkan untuk bertakwa. Maksudnya negara di sini adalah penguasa-penguasanya. Kan di dalam hadis disebutkan ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Panjenengan pada saat menjadi orang biasa disuruh bertakwa. Pada saat menjadi tokoh masyarakat disuruh bertakwa. Pada saat menjadi penguasa juga disuruh bertakwa. Jangan mentang-mentang jadi penguasa tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Ya salah itu. Gitu. Nah memang ini ketakwaan pribadi itu memang harus diperkuat dengan ketakwaan yang ada di masyarakat kita. Karena masyarakat ini juga menjadi guru kita, guru yang nggak ngomong istilahnya. Anak kita ajari di rumah tauhid, kita ajari sampai mendapatkan positif 5. Begitu keluar dari ke tengah-tengah masyarakat, dididik juga oleh masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak takwa, itu bisa mendidik anak kita menjadi anak kita itu diberi negatif 5. Anak itu jadi 0 lagi gitu. Termasuk juga kalau di rumah kita ini bertakwa, tapi kalau kemudian mohon maaf ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan itu tidak menjaga ketakwaan kita, membuat kebijakan-kebijakan yang justru membuat ketakwaan kita itu luntur. Satu contoh yang paling sederhana misalnya Pak sekalian, kita di dalam Al-Quran kan paham ya Pak sekalian, yang namanya khomer itu kan dilarang. Tapi beberapa waktu yang lalu kan sempat dilegalisasi tentang investasi di bidang miras. Itu kan tentu menafikan ketakwaan gitu. Oleh karena itu mewujudkan ketakwaan itu memang tidak boleh hanya sebatas pada individu kita, tapi juga masyarakat, termasuk juga negaranya itu juga harus bertakwa. Karena kita juga khawatir kita di masjid bertakwa, keluar dari masjid sudah tidak jadi orang yang bertakwa. Makanya harus masyarakatnya bertakwa, orang yang diberi amanah oleh Allah SWT memegang tampuk kepemimpinan itu juga harus menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang terakhir beliau. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang itu melakukan kemaksiatan sampai pada level murtad dari agama Islam. Itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, orang itu tidak tahu bahwa perbuatannya itu bisa menjadikan dia murtad dari agama Islam. Ada kasus-kasus, ini sebelum menjawab pertanyaan Al-Mukarram. Ada banyak kasus orang-orang itu maksiat pada Allah, murtad dari agama Islam karena nggak ngerti. Ini Bapak sekalian yang harus berhati-hati. Makanya kita ini harus ngaji terus kan di situ. Misalnya begini, di dalam kitab fikih, ya, kalau ada seorang yang mengaku beriman, kok dia menolak salah satu hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan dalil qot'i, itu bisa memurtadkan orang. Biasanya ada seorang Muslim yang taat, ya, baca Al-Qurannya fasih, tapi karena nggak tahu, mungkin barangkali nggak tahu. Misalnya begini, membolehkan dengan i'tiqadi, misalnya wanita itu membuka auratnya, itu dibolehkan. Kalau dia punya keyakinan bahwa itu boleh, dibolehkan. Padahal itu perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang di dalam Islam. Karena membuka aurat itu dilarang dalam Islam. Itu kalau dibolehkan, ini orang tanpa sadar dia sudah keluar dari agama Islam. Jadi sebab yang menjadikan orang maksiat sampai level tertinggi yakni murtad dari agama Islam itu yang pertama nggak ngerti.
Lalu bagaimana solusinya? Harus diberitahu. Ini bagi orang yang nggak tahu. Dan yang kedua, ada orang yang melanggar itu dikarenakan dia itu memahami bahwa apa yang sebetulnya itu sesat dan keliru itu dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Ini yang agak parah nih. Jadi dulu ada di masa sahabat itu orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu punya pemahaman agama yang sangat ekstrim. Siapa saja orang yang tidak setuju dengan pendapat-pendapat mereka kafir, boleh dibunuh. Mereka meyakini paham seperti itu paham yang paling benar. Susahnya setengah mati nih Pak sekalian. Jadi meyakini sebuah kesesatan sebagai sebuah kebenaran. Dibela mati-matian. Orang Ahmadiyah kalau panjenengan bertanya pada mereka meyakini juga 100% bahwa setelah Nabi wafat itu masih ada Nabi yang lain. Terus gimana caranya? Ini orang harus dijelaskan oleh orang yang paling berilmu. Sehingga dia bisa patah argumentasinya. Makanya Sayyidina Ali untuk menginsafkan orang-orang Khawarij di daerah Nahrawan itu, beliau mengirim sahabat Ibnu Abbas yang ahli dalam mujadalah. Termasuk juga bisa mengungkap kesalahan argumentasi yang dilakukan oleh orang Khawarij. Sekitar 2.000 orang Khawarij akhirnya kembali lagi masuk dalam pangkuan Islam setelah diskusi dengan Ibnu Abbas. Nah ini mungkin yang ini yang nggak tahu nih. Dan yang ketiga, orang ini sebetulnya sudah tahu, tetapi hawa nafsunya jauh lebih dominan. Nah biasanya yang murtad kalau yang pintar membaca Al-Quran itu biasanya karena ini. Karena iming-iming dunia itu terlalu manis. Makanya Nabi mengatakan inna dunya kholwatun hadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Hijau ini kalau kita lihat indah, itu dunia. Kholwatun itu kalau kita rasakan manis, kita pasti pengen mengecap lagi. Kalau orang sudah maksiat sekali itu biasanya nanti ketagihan, mohon maaf. Itu biasanya ketagihan. Makanya Pak sekalian jangan sekali-kali begini, punya pandangan begini. Wah, cuman sekali aja deh gitu. Habis itu mau tobat ya saya. Pengen ngerasain deh kayaknya enak tuh. Kolesterol daging apa itu dalam ada 3 kata itu enak, 4 kata ya, itu enak sekali kayaknya. Coba saya coba dan nanti saya bertobat pada Allah SWT. Begitu nyoba yang pertama, pas dia nggak makan lagi kok pengen lagi gitu. Itu biasanya begitu, ada ketagihan ya. Makanya ini hawa nafsu ini sekalian harus selalu dikontrol. Makanya Nabi selalu mengingatkan kita. Makanya kita itu di Al-Quran dijelaskan oleh Allah hakikat dunia ini. Sehingga kita itu tidak akan pernah memandang dunia itu dengan pandangan takjub, tidak. Gitu. Makanya Nabi mengatakan bahwa ad-dunya mal'unun mafiha. Dunia itu terlaknat kata Nabi SAW. Dan terlaknatlah semua apa yang ada di dunia kecuali dzikir kepada Allah. Itu hasilnya. Makanya kita ini harus mewaspadai keinginan-keinginan kita. Maka Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta ayakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Pada hakikatnya seorang di antara kalian tidak beriman sampai dia menjadikan hawa nafsunya tunduk di bawah apa yang aku bawa. Dia dikasih, kalau di Kristen itu Bapak sekalian ada tarifnya. Jadi kalau misalnya pernah datang ke rumah saya itu, dia orang mu'alaf. Tapi dia itu levelnya sudah tinggi. Yang diincar itu kiai-kiai dia. Kalau dapat satu kiai itu rewardnya itu 500 juta. Ada yang 1 miliar. Tergantung levelnya. Makanya mereka bersungguh-sungguh itu Mas sekalian. Maka kalau ustadz-ustadz yang pengen dimurtadkan, wah nanti dia pikirnya gini, saya dapat 1 miliar nih. Nah dia gue kasih 500 juta deh gitu. Kan masih ada sisa 500 juta ya. Pak gimana Bapak murtad dari agama Islam, saya kasih nih 500 juta. Bapak kan lagi kesulitan, saya kasih 500 juta. Tergiur, oke, padahal dianya masih untung 500 juta. Jadi jangan ketipu. Kemudian yang keempat, itu cara mengatasinya gimana? Yang ketiga ini, kalau ada orang melanggar seperti itu karena hawa nafsunya lebih dominan, dibiasakan, nafsiyahnya harus dididik dia nafsiyahnya. Sering dibiasakan berbuat baik.
rajin sholat, ke masjid dan seterusnya. Itu dibiasakan seperti itu. Karena hawa nafsu itu hanya bisa ditekan dengan cara pembiasaan. Kalau panjenengan biasa membaca Al-Quran, kalau nggak membaca Al-Quran kan nggak enak. Kalau nggak biasanya itu mohon maaf, main apa itu, mohon maaf, main gaple misalnya. Itu kalau nggak main gaple tangannya sampai bergetar itu. Gitu. Kalau disuruh megang Al-Quran langsung kepanasan gitu. Makanya cara mengatasi problem yang ketiga itu dengan pembiasaan. Dengan dibiasakan. Ditemani, makanya orang yang begitu Pak sekalian ditemani. Panjenengan jangan benci, ditemenin gitu. Dengan penuh kesabaran. Sampai dia biasa. Dan yang keempat, ada orang yang melanggar. Bukan karena nggak tahu. Bukan karena hawa nafsunya lebih dominan, tidak. Tapi karena dia dipaksa. Kalau Anda tidak keluar dari Islam, ini ada yang mau saya bunuh misalnya. Dia keluar dari Islam. Selama hatinya itu masih menunjukkan keimanan, maka insya Allah itu diampuni oleh Allah. Terus gimana cara memberikan solusi pada kasus yang keempat ini? Kita bantu dia untuk lepas dari siapa orang yang menekan dia. Gitu sekalian. Faman iduro ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Jadi barang siapa yang dalam keadaan darurat ya, dan daruratnya itu memang dia tidak inginkan dan dia juga tidak melampaui batas dalam mengerjakan yang haram itu, maka tidak ada dosa bagi dia. Itu kira-kira sekalian. Makanya panjenengan harus perhatikan 4 perkara ini. Jadi 4 perkara ini. Jadi yang pertama harus memperbanyak ilmu. Memperbanyak ilmu agar kita tidak terjatuh pada ending akhir yang buruk. Hanya gara-gara kita nggak ngerti. Makanya banyak belajar Pak sekalian. Makanya Allah itu kalau menghendaki kebaikan pada seseorang bukan dengan cara Allah mengkayakan orang itu, mempopulerkan orang itu, tidak. Tapi Allah akan yufaqihu fiddin. Orang itu akan difaqihkan dalam urusan agama. Dan yang kedua, tadi kita memang harus gini, di dalam Islam itu harus mempelajari Islam sampai mendalam. Sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan karena kita punya argumentasi yang kuat. Kemudian yang ketiga itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan diri pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk harus segera ditinggalkan. Wabil khusus ini bapak-bapak yang sudah meninggalkan dunia hitam, kebiasaan buruk itu harus ditinggalkan. Ya, yang sudah memutih semua. Ya. Terus kemudian yang keempat itu, yang memaksa-maksa kita itu, ya kita harus minta tolong, minta bantuan. Kadang-kadang yang memaksa kita itu kan justru keluarga kita kadang-kadang. Ya, makanya keluarga kita juga harus dididik agar mereka punya tauhid juga yang kuat. Barangkali itu ya, sekalian yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas pada pagi yang penuh keberkahan ini. Kita akhiri dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.